Kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Chupa tahun 2023. Dan saya ingin ingatkan untuk teman-teman agar nonton filmnya secara langsung, agar bisa mendapatkan pengalaman menonton film yang lebih menakjubkan. Ya udah, daripada banyak bercocot-cocot di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di San Javier, Meksiko, kisah diawali dengan memperlihatkan beberapa orang peneliti yang sedang mencari makhluk mitologi bernama Chupacabra yang dikabarkan tinggal di dalam sebuah gua. Dan setelah menyusuri lorong lebih dalam lagi, salah satu dari mereka akhirnya menemukan petunjuk berupa bulu sehingga langsung pergi melapor kepada atasannya. Dia bernama Queen, seorang pemimpin dari kelompok tersebut, di mana ia merasa senang karena sudah sekian lama mencari keberadaan makhluk yang dianggap mitos, bahkan mungkin tidak pernah ada sama sekali. Sehingga kali ini, ia ingin membuktikan kepada para investor bahwa penelitian yang sedang dilakukan bukan sekedar omong kosong semata. Ketika akan diangkut, mereka seketika teralihkan dengan suara dari belakang, disusul dengan induk makhluk itu yang tiba-tiba muncul, di mana Queen akhirnya terlempar dan si induk berhasil membawa anaknya pergi. Akan tetapi, karena tembakan sebelumnya mengenai sayap, si ibu akhirnya tidak bisa terbang dan terpaksa berlari untuk mengamankan anaknya. Namun di tengah pelarian, ia malah tertabrak oleh seorang pengendara mobil yang sedang melintas, sehingga si ibu yang sekarang mengalami cedera pun menyuruh sang anak untuk bersembunyi, sementara dia akan mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian manusia. Selanjutnya, kisah akan berfokus kepada seorang anak SMP bernama Alex, merupakan sosok pendiam yang sering dianggap aneh karena selalu membawa bekal makan siang khas Spanyol dari sang ibu. Sehingga hal itu selalu menjadi bahan olokan yang membuat para ciwi-ciwi tidak ada yang menyukai sosok Alex ini. Or what? You're gonna tell on me to your dad? You're such a loser. Sesampainya di rumah, Alex yang melihat si ibu sedang memasak menu yang serupa pun merasa jengkel karena merasa selalu memakan makanan yang tidak normal. Di mana si ibu yang mengetahui hal itu akibat sering diejek temannya pun mencoba memberikan kejutan berupa paspor yang baru keluar untuk Alex pergi liburan ke Meksiko. Namun hal itu tak membuatnya merasa senang karena si ibu tidak akan ikut bersama dengannya. Can you at least come with me? Mom, you know I can't. I have work. Alex yang sedang meratapi kesedihan kembali memandang foto sang ayah dengan dirinya ketika masih bayi dulu. Karena ternyata beberapa bulan lalu, ayahnya mengidap penyakit kanker yang membuat nyawanya tidak terselamatkan. Sehingga si ibu menceritakan keinginan sang ayah yang ingin pergi ke Meksiko bersama Alex, namun terhalang akan penyakitnya tersebut. With you. But because there was a fight, he just couldn't win. I miss him. Singkat cerita, dia sampai di Meksiko dan disambut baik oleh kakeknya yang bernama, kita panggil saja si kakek. Dan di perjalanan, Alex yang kurang mengerti bahasa Spanyol pun menjawab singkat setiap pertanyaan yang diberikan. Di mana hal itu membuat si kakek tertawa, sekaligus merasa sedih tak kalah mengingat anaknya atau ayah Alex yang sudah lebih dulu meninggal sebelum dirinya. He tried. I just didn't see the point. What? That's your heritage. Sesampainya di kediaman si kakek, dia disambut oleh sepupunya yang bernama Memo yang sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris. Dan hal itu akan membuat percakapan mereka menjadi bertentangan, namun si kakek menyukai hal itu untuk mengasah kembali kemampuan bahasa Spanyolnya. Di dalam, terdapat banyak gambar atlet olahraga lucha libre serta beberapa piala yang ada di sana. Dan setelah menyusuri beberapa ruangan, Alex mendapatkan kamar di bagian loteng yang terlihat lusuh karena jarang dipakai, dan bertemu dengan sepupu perempuan bernama Luna yang langsung menyambut kedatangan Alex ala sepupu. We're in Mexico. Aquí nos saludamos de beso. Ketika akan ikut kumpul bareng, dia dikejutkan dengan serangan yang diberikan oleh Memo yang membuatnya tidak bisa berkutik sama sekali. Di mana Alex yang tidak mengerti apa yang sedang sepupunya lakukan pun menanyakan kepada Luna akan apa yang dilakukan oleh adiknya. Lucho, what? Si Donald Relámpago Azul? You recognize him? Setelah mengetahui bahwa kakeknya merupakan mantan atlet tarung lucha libre, ia akhirnya menyadari bahwa semua foto serta piala yang ia lihat di dinding adalah penghargaan kakeknya di masa muda.
Namun di balik semua itu, ia mengalami cedera serius akibat musuh bebuyutannya yang membuatnya koma hampir 1 bulan. Chacal que la fregada, a mí no me gusta ese tipo. More famous luchador? That was a long time ago. Di tempat lain, Queen tengah kedatangan tamu yang merupakan utusan dari investor yang menagih hasil dari penelitian. Di mana si utusan yang hanya mendapatkan sebuah bulu pun mengancam Queen akan mengambil kembali semua aset yang dimilikinya saat ini dan memberikan waktu seminggu sebelum ia benar-benar akan melakukan hal tersebut. You don't want to cross them. Singkat cerita, malam pun tiba. Alex yang melihat kakeknya pergi ke gudang merasa penasaran dan mencoba untuk mengikutinya. Namun setelah menemukan si kakek hanya duduk sambil memutar sebuah lagu, ia melihat sesuatu dan mulai berteriak meminta pertolongan. Yang hal itu membuat semua sepupu serta si kakek ikut berkumpul, akan tetapi... Keesokan harinya, ia kembali dikejutkan dengan hewan misterius yang sedang menjilati luka semalam. Namun hewan itu seketika melarikan diri setelah diberi teriakan panik oleh Alex. Dan setelah mengetahui jika lukanya seketika sembuh, ia mencoba kembali mencarinya, namun hanya ada Luna yang seperti tidak mengetahui apa-apa. You didn't see it? See what? Nothing. Queen yang hanya tinggal mendapat waktu beberapa hari lagi, kini mencoba menyusuri jalan yang diduga Chupacabra sempat tertabrak pada malam pengejaran, sampai akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk berupa plat mobil yang terlepas akibat tabrakan yang cukup keras waktu itu. Last week we were chasing. Good work. Keberadaan Chupacabra akhirnya ramai diperbincangkan di televisi. Karena para peternak saat ini banyak mengeluh akibat domba mereka meninggal dengan luka gigitan yang dicurigai dari makhluk tersebut. Namun si kakek tidak mempercayai hal itu dan menganggap semuanya hanya omong kosong. Sehingga Alex merasa curiga karena merasa ada yang disembunyikan olehnya. Will was right. And Chupacabras doesn't exist. Dengan memutar alat musik yang digunakan oleh si kakek sebelumnya, ia duduk di depan gudang sambil melihat peternakan di belakang rumah. Sampai akhirnya hewan aneh itu muncul mencoba mendekati alat itu, di mana Alex yang baru menyadari bahwa hewan itu bersahabat pun mencoba mengambil makanan, karena melihat tingkahnya yang seperti kelaparan. What are you? You like that? It's not food. Are you hungry? Karena Chupacabra hanya menyukai darah, ia akhirnya menunjukkan kediamannya yang ternyata selama ini tinggal di gudang itu dan memberikan seonggok tikus kepada Alex untuk dimakan. Namun beruntung terdengar gemuruh petir yang membuat Chupa merasa takut sehingga Alex langsung mencoba mendampinginya. Can be together. Keesokan harinya, Alex memperkenalkan Chupa pada sepupunya, termasuk Luna yang awalnya merasa takut kini menjadi bersahabat setelah melihat tingkah lakunya yang menggemaskan. What is it? Chupa. You like that name, huh? Keeping it, and we're definitely not giving it a name. Sampai akhirnya si kakek datang dan meminta mereka untuk merahasiakan semua ini, karena ternyata dialah orang yang telah menabrak induk Chupa pada malam kejadian waktu itu. Setelah itu, Queen tiba di sana menemui kediaman si kakek untuk menanyakan tentang plat mobil yang disinyaliran adalah miliknya, dan meminta untuk masuk demi memastikan sesuatu. Namun si kakek yang memang sudah mengetahui jika mereka sedang mencari Chupacabra pun menolak permintaannya dan meminta mereka untuk pergi secara baik-baik. Oh, there's only farm animals here. I'm sorry, can't help you. Untuk memastikan Chupa aman, Alex lantas menemuinya dengan membawa musik box milik si kakek, di mana Chupa yang merasa sedikit takut pun menjadi senang tak kalah mendengar irama yang tesapira. Sampai akhirnya Memo datang menemui mereka berniat melatih Chupa agar bisa cepat terbang. Vamos, necesitas aprender cómo volar para escapar de esos malos. Ahora. Así, así. Chupa. Sambil menonton tayangan yang paling disukai olehnya, kakek menjelaskan bahwa orang yang sedang bergulat tersebut merupakan ayah kandung Alex. Namun Alex yang malah sibuk sendiri dengan main game pun membuat si kakek kesal dan mengajaknya bergulat kalau ingin kembali mendapatkan mainannya. Really? Pick it up, put it on. Dengan Memo yang berperan sebagai wasit, kakek bisa dengan mudah mengalahkan cucunya dalam beberapa detik saja. Di mana Alex yang akhirnya menangis akan ketidakseimbangan pun akhirnya murka, sehingga inilah yang terjadi. Setelah memberikan perawatan, dokter meminta mereka untuk meninggalkan ruangan agar memberi waktu kepadanya beristirahat.
Di mana si dokter yang mendengar suara aneh pun merasa penasaran dengan apa yang didengar sebelumnya. Namun mereka berhasil membujuk dengan alasan ada sapi yang sedang sakit keras di kandangnya. ¿Qué fue eso? It was a cow. Ketika dilihat, ternyata Queen sudah ada di sana berniat menangkap Cupa sebagai tujuannya. Di mana mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa pun akhirnya pasrah setelah melihat Cupa dalam kondisi lemah setelah terkena biusan. Sehingga Alex tidak punya pilihan lain dan menghampiri si kakek untuk meminta bantuannya. No, I'm not going anywhere. Por abuelo, we have to save Chupa. Sempat lupa ingatan dan memilih untuk beristirahat, Alex mencoba cara lain dengan mengingatkan bahwa musuh bubuyutan di masa lalu ada di depan rumah. Hingga tepat ketika Queen ada di dalam, kakek sudah sangat mantap dengan pakaian tempur di usia muda. Sehingga inilah yang terjadi. Di perjalanan, mereka akhirnya memutuskan mengembalikan Cupa dan mencari keluarganya yang entah ada di mana. Sementara Queen yang saat ini baru kedatangan bantuan pun langsung bergegas pergi, demi mendapatkan apa yang diincar olehnya selama ini. They got away. Come on. Saat sedang mencoba mengingat kembali kejadian tabrakan pada malam itu, Cupa tiba-tiba berlari ke suatu tempat yang membuat mereka terpaksa mengikutinya. Di mana Queen yang sudah menemukan mobilnya menepi di pinggir jalan pun langsung meminta anak buahnya berpencar ke setiap arah yang berbeda. All right, I'm gonna head west. You head east. Sesampainya di sebuah jurang yang terdapat besi melintang lurus melewati jurang, Cupa langsung menggauk-gauk memanggil keluarganya. Hingga tepat setelah Alex tiba di sana, teriakan itu pun mendapat balasan dari keluarganya yang ada di seberang, sehingga mereka terpaksa harus berpisah dan menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Sempat mengira selesai, kini Alex mendapatkan masalah lain tak kalah seekor singa betina dengan perlahan mendekatinya. Namun tibalah si kakek datang berhasil mengusir hewan tersebut, namun karena kondisi besinya sudah kepalang rapuh, Alex akhirnya terjatuh dengan Cupa yang berniat untuk menolong. Akan tetapi, setelah semuanya merasa aman, Queen kembali muncul dengan menembakkan obat bius tepat mengenai tubuhnya. Di mana mereka akhirnya kembali tak bisa melakukan apapun dengan si kakek yang menahan untuk tidak memberikan perlawanan. Namun tepat ketika akan meninggalkan lokasi tersebut, tiba-tiba dengan kemunculan 3 Cupa dewasa, Queen tak bisa melanjutkan perjalanan dan keluar dengan membawa Cupa mini sebagai tawanan. Sampai tibalah si kakek datang membuatnya tidak bisa berkutik sama sekali, dan setelah melepaskannya si kakek memberikan jurus pamungkas yang jarang digunakan ketika masih muda dulu. Keesokan harinya, Alex berniat ke rumah sang ibu karena waktu liburannya sudah habis. Namun sebelum kepergiannya, dia tiba-tiba mendapat serangan dari Memo yang membuatnya hampir kewalahan seperti sebelumnya. Namun saat ini, dia bisa dengan mudah mengembalikan keadaan dan meneriakkan moto kebanggaannya. Tamat. Gimana teman-teman, seru gak filmnya? Maaf ya kalau masih ada salah-salah dikit, soalnya masih dalam tahap belajar, jadi mohon untuk dimaklumi. Intinya untuk teman-teman semua, jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Terima kasih.